Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kongko TV. Nah, pada edisi kali ini saya akan kongko membahas tentang Sunan Kudus dan pesan toleransi dalam tradisi kurban di Kudus. Nah, pada edisi kali ini saya ditemani oleh Bapak Nur Said atau biasa dipanggil dengan Kang Said. Beliau adalah pemerhati budaya Kudus dan salah satu peneliti terbaik di TIS Kemenak Republik Indonesia 2019. Tradisi kurban ini sudah ada sejak zaman Sunan Kudus ya, karena memang ini saya membahasnya terkait toleransi pada era Sunan Kudus hingga sekarang. Nah, wujud toleransi beragama juga telah diterapkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Salah satunya adalah Syekh Ja'far Shadiq atau lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Meneladani sikap beliau ini seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan toleransi beragama untuk hidup lebih harmoni, lebih tentram, lebih nyaman dengan beberapa orang yang berbeda dari kita. Jadi kita itu belajar toleransi dari Sunan Kudus. Nah, dalam hal toleransi ini ada nilai-nilai sejarah yang penting dalam pelaksanaan kurban di Kudus. Sunan Kudus waktu itu demi menghormati pemeluk agama lain, bahwa umat Islam dianjurkan tidak menyembelih sapi. Jadi bisa kerbau atau kambing gitu ya. Nah, menurut Kang Said tanggapannya bagaimana? Ya, saya kira kalau kita mau kembali kepada sejarah masa lalu ya, jadi semangat dakwah sebenarnya kan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Lalu penerusnya adalah sahabat, tabi'in, lalu kemudian sampai kepada para aulia. Termasuk kalau di Jawa kita mengenal ada Wali Songo. Salah satu Wali Songo adalah Kanjeng Sunan Kudus. Nah, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kudus saya kira sesuatu yang sangat menarik. Karena apa? Karena dalam menyampaikan pesan Islam itu penuh dengan santun, ramah, dan itu selaras dengan spirit Islam. Jadi core value Islam kan rahmatan lil alamin sesungguhnya. Jadi itu sebenarnya pesan bagaimana menyampaikan Islam itu secara damai, secara ramah, secara santun. Maka ketika era Wali Songo, terutama dalam konteks masyarakat Kudus ini adalah era Sunan Kudus, masyarakat saat itu dikenal tradisi yang menonjol adalah tradisi Hindu. Nah, sebagaimana dalam tradisi Hindu, binatang sapi adalah salah satu binatang yang disakralkan, sehingga merupakan binatang yang istimewa. Maka ketika Kanjeng Sunan Kudus pengen menyampaikan dakwah Islam itu, tahu betul bagaimana kesadaran budaya masyarakat saat itu yang memposisikan sapi itu sebagai sesuatu yang sakral. Maka untuk membangun simpati, maka dalam tradisi kurban itu Kanjeng Sunan Kudus menghimbau dan menyarankan untuk menyembelih kerbau yang lebih netral atau kambing ya. Jadi dua binatang itu saya kira lebih netral, dan sesungguhnya juga tetap menjadi sesuatu yang menarik karena itu juga bagian dari spirit pengorbanan. Jadi yang terpenting itu kan apa yang disembelih itu tetap sah dan tidak membuat kelompok lain itu tersinggung. Jadi intinya itu menyembelih selain sapi ya. Menyembelih selain sapi. Ya, karena sapi kan waktu zaman Sunan Kudus itu kan dihormati oleh agama Hindu ya. Nah, jadi ibaratnya itu yang diagung-agungkan kok disembelih. Nah, nanti kan ada pecah belah gitu ya. Jadi itu sebagai satu bentuk berempati kepada tradisi umat lain. Atau dalam bahasa Jawa itu adalah wujud tepo seliro. Atau dalam bahasa yang sekarang populer adalah toleransi. Jadi spiritnya itu sesungguhnya. Jadi tradisi atau ritual korban tetap dijalankan, tetapi semangat empati, menyampaikan Islam secara santun, menyampaikan Islam secara rahmah itu bisa
lampaui. Nah, maka itulah dilakukan kurban kerbau. Begini Kang, ini kan tradisi tidak menyembelih sapi itu dalam konteks kekinian atau generasi milenial itu apakah harus dipertahankan atau mungkin seperti apa gitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik karena seringkali persoalan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan generasi milenial. Jadi perlu saya sampaikan di sini, meskipun sekarang umat Islam yang menonjol di Kudus mayoritas adalah umat Islam, tapi tradisi menyembelih kerbau dalam kurban itu menurut saya adalah perlu dipertahankan. Karena apa? Karena di balik tradisi itu ada pesan sistem nilai yang perlu disampaikan kepada generasi berikutnya, termasuk kepada generasi milenial. Jadi tradisi menyembelih kerbau dalam hal ini bukan sekedar menyembelih untuk korban lalu kemudian sah selesai, tetapi ketika korban di Kudus ini menyembelih kerbau, sesungguhnya adalah itu sebagai wujud pembelajaran. Jadi pembelajaran ketika Kanjeng Sunan Kudus menyampaikan Islam itu dilakukan dengan penuh ramah santun. Jadi tidak dengan apa istilahnya, tidak pukulan ya, tidak dengan kekerasan, tapi dengan santun. Nah, itu saya kira pesan penting. Kalau seperti bangunan sebuah menara Kudus ya misalnya, ini sebenarnya juga pesan menarik karena di balik konstruksi menara Kudus ini yang mirip bangunan Kulkul di Bali, ini juga seperti tradisi Hindu. Jadi meskipun sekarang di era modern, bukan berarti bangunan menara Kudus harus dirobohkan, kan tidak. Nah, sama, meskipun sekarang di era milenial, bukan berarti menyembelih kerbau harus diganti dengan sapi. Karena di balik tradisi menyembelih kerbau itu ada pendidikan. Nah, dan itu bisa disampaikan kepada generasi milenial. Sehingga kalau di Kudus misalnya kita terkenal ada sate kerbau, ada soto kerbau, itu sebenarnya pesan gitu. Karena dibalik semangkok soto kerbau atau dibalik sepiring sate kerbau itu ada spirit toleransi. Itu pesannya itu yang bisa dilakukan oleh anak muda itu seperti apa? Nah, karena kan sekarang mungkin anak muda itu udah cuek gitu sama tradisi sama budaya. Kadang ini nggak apa-apa gitu. Padahal itu pesan dari Sunan Kudus dari pendahulu kita. Nah, itulah pentingnya kita seperti Bung Karno sering memberikan peringatan kepada kita semua, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, ya kan? Jadi maksudnya apa? Bukan berarti istilahnya menghafal sejarah tahun sekian, melakukan ada peristiwa ini tahun sekian dan peristiwa ini, bukan sekedar menghafalkan angka-angka tahun itu, tetapi di balik sejarah itu ada hikmah. Nah, di balik sejarah ada pesan. Nah, maka sejarah Kanjeng Sunan Kudus menyembelih kerbau, termasuk umatnya menyembelih kerbau, itu sebenarnya pesannya sangat dalam, bahwa ketika menyampaikan Islam itu harus disampaikan dengan toleransi, dengan berempati dengan kelompok lain. Nah, sehingga tradisi menyembelih kerbau tetap harus dipertahankan. Selanjutnya gini kan, ini kan ada pasti dari pesan yang disampaikan, pasti kan itu hikmahnya itu kan pasti ada efeknya gitu. Nah, yang bisa diambil pesan dari Sunan Kudus dalam anjurannya agar umat Islam itu tidak menyembelih sapi. Soalnya terkadang itu masih ada yang menyembelih sapi gitu. Itu gimana? Nah, maka perlu saya sampaikan di sini bahwa sekali lagi saya sampaikan, ya paling tidak dalam tradisi menyembelih kerbau itu ada dua pesan penting yang harus dipertahankan. Pertama adalah pesan historis, ya, pesan historis dalam pengertian bahwa kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Dalam pengertian di balik sejarah itu ada hikmah, ada pesan nilai yang harus kita tangkap. Ya, jadi pesan nilai itu adalah pesan dakwah dengan teplos liro, dakwah dengan toleran, dakwah dengan ramah. Lalu pesan kedua adalah pesan pendidikan. Jadi di balik media menyembelih kerbau itu ada pesan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan tentang toleransi, pendidikan tentang tepos liro. Dan itu harus dikenalkan kepada generasi milenial. Nah, kalau sekarang kita misalnya di Kudus populer dengan tadi saya sampaikan
ada soto kerbau, ada sate kerbau. Nah, itu juga harus dipahami, di balik soto kerbau, di balik semangkok soto kerbau, di balik sepiring sate kerbau itu ada spirit toleransi. Itu kalau paham sejarah. Paham. Nah, itu perlu dilestarikan juga. Betul, ya. betul. Itu selain ada nilai sejarahnya, itu juga merupakan ciri khas atau ikon dari khususnya Kabupaten Kudus. Betul. Ciri ini khas. tantangan ke depan ini kan pasti semakin hari kan semakin kompleks. Ya. Nah, bagaimana kita itu khususnya umat Islam di Kudus ini agar bisa merawat tradisi atau produk dari pendahulu kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, bagaimana merawat tradisi? Ini hubungannya tentang prinsip-prinsip bagaimana kita menyampaikan Islam di tengah perkembangan teknologi informasi. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip dalam pesantren ya, al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya kira kita pegangi itu. Kita boleh mengikuti perkembangan terkini, tetapi tradisi masa lalu yang baik tetap kita harus lestarikan. Jadi melestarikan nilai-nilai yang baik dan bisa juga mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, nilai-nilai lama yang baik itu seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kudus dengan korban menyembelih kerbau, itu tradisi lama, itu baik karena di balik menyembelih kerbau itu ada pesan toleransi, ada pesan tepos liro, maka itu harus dipertahankan sebagai media pembelajaran. Nah, yang kedua, wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, di era sekarang generasi milenial saya kira butuh sentuhan teknologi informasi dan komunikasi ya, seperti membuat konten kreatif ya, ada medsos dan lain sebagainya. Saya kira generasi milenial harus memproduksi model-model dakwah berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan itu saya kira menjadi sesuatu yang menarik karena sekarang dunia itu bagaikan dalam genggaman ya toh? Dunia ini bagaikan dilipat ya. Semuanya ada dalam tangan ini. Maka supaya dakwah pola-pola yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kudus itu sampai kepada generasi milenial, maka harus menciptakan konten kreatif. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kongko TV, saya kira ini sebuah terobosan menarik. Dan kalau perlu setiap ustadz, setiap kiai, santri-santrinya harus membantu para kiai untuk membuat channel ya. Untuk media dakwah di era milenial. Jadi itu untuk mempertahankan, ibaratnya kalau sekarang mempromosikan ya. Untuk mempromosikan bahwa ini loh ada nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Betul. Karena, itu kalau nggak disampaikan kepada generasi milenial melalui teknologi informasi, ya generasi milenial nggak tahu. Iya betul. Nah, karena sekarang generasi milenial kecenderungannya menggunakan gadget, menggunakan HP, maka kita harus masuk, konten kreatif itu masuk ke HP seperti ini, dan itu harus dilakukan oleh para mubalik, para dai-daiyah di era cybermedia ini, supaya nanti anak muda itu lebih tahu gitu kalau ada sebab kadang gini kan, ini di antara kadang teman-teman saya atau siapa itu masih banyak yang belum mengetahui sejarah gitu. Nah, kalau mengetahui sejarah ini kan bagi Kang Saad kan penting gitu. Penting, karena sangat penting. Ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai moral, ada nilai edukasi, dan ada nilai-nilai budaya juga. Sangat, nah, bagaimana menanggapi terkait dengan anak-anak muda itu yang tidak melek sejarah? Nah, jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa untuk kita menyampaikan sebuah pesan itu perlu memiliki kecerdasan budaya dan juga perlu memiliki kesadaran budaya. Saya kira kalau kita berguru kepada para wali, beliau-beliau itu punya kecerdasan budaya yang sangat tinggi, punya kesadaran budaya yang sangat tinggi. Karena apa? Kita lihat aja model dakwahnya, peninggalannya, warisan para wali itu saya kira jelas. Konstruksi budayanya, misalnya Sunan Kalijogo dengan wayangnya, Sunan Kudus kita punya Menara Kudus, Sunan Muria dikenal dengan eko-religinya, dan semuanya itu adalah bagian dari pendekatan para wali menggunakan kecerdasan budaya. Nah, sekarang budaya yang menonjol adalah budaya cybermedia, maka generasi milenial juga harus mengikuti itu dengan pendekatan baru,
pendekatan cybermedia atau menggunakan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi kontennya, pola-pola kearifan lokal seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kudus perlu disampaikan kepada audiens. Jadi kita harus ada inovasi gitu ya. Perlu. Inovasi itu sebuah keniscayaan. Ibaratnya menyampaikan pesan itu kan seperti bisnis. Nah, bisnis itu supaya bisa diterima oleh khalayak harus inovatif. Sama menyampaikan Islam itu juga menyampaikan pesan supaya Islam itu diterima oleh generasi semangat zamannya juga harus inovatif. Nah, jadi ibaratnya at-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting ketimbang materinya. Artinya konten Islam, nilai-nilai Islam itu penting, tetapi menyampaikan dengan metode yang pas itu jauh lebih penting. Nah begini kan, ini kan sudah era teknologi ya. Nah ini seharusnya kan anak milenial itu harus punya inisiatif gitu, harus punya inovasi, harus punya progres. Jadi sebenarnya ini anak milenial seharusnya ikut andil gitu. Oh harus. Nah, harus. Ini tipsnya bagaimana supaya anak milenial itu bisa ikut andil melestarikan tradisi? Ini terlepas dari apa? Dari kita menyembelih sapi tadi. Jadi ada hal lain. Apakah ada yang perlu dilakukan gitu selain melestarikan menyembelih selain sapi? Ya saya kira perlu. Kalau kita menggunakan kaidah dakwah kan ibda binafsik atau balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Mulailah dari diri sendiri. Jadi jangan menunggu kita sempurna dulu. Saya kira untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Tetapi kalau kita pakai rumus tuh pakailah rumus 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Jadi generasi milenial ini harus saatnya melakukan sebuah terobosan. Gerakan-gerakan ya kalau perlu out of the box. Jadi keluar dari kotak kebiasaannya dengan memulai sesuatu yang baru, tidak menunggu sempurna dulu. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Nah, saya kira dengan seperti itu generasi milenial punya peran. Nah, kemudian selain itu sekarang itu anak milenial, terutama yang seumuran dengan saya, itu mempunyai basis massa yang besar. Oh, apalagi di sosmed kayak di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, utamanya YouTube seperti kayak Kongko TV ini kan mainnya di YouTube. Nah, seharusnya itu mempunyai hal atau langkah strategis untuk melestarikan sejarah gitu. Harus. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk saya nggak tahu sejarah ini, saya nggak paham ini. Nah itu udah alasan lama ya, Cak. Iya. Betul itu. Artinya sejarah itu penting, tapi membuat sejarah itu jauh lebih penting. Artinya kita sebagai subjek sejarah bukan sekedar menjadi objek. Jadi kalau menjadi subjek itu kita menjadi pelaku sejarah. Jadi generasi milenial ini saya kira tidak hanya menjadi objek sejarah, tetapi juga harus menjadi subjek sejarah. Artinya apa? Harus menjadi aktor, ya. Jangan hanya menjadi komentator saja. Nah, saatnya menjadi aktor kan gitu. Kalau dalam dunia bisnis itu bukan hanya menjadi konsumen, tapi harus menjadi produsen. Jangan menjadi korban tren, tapi harus menjadi trendsetter. Jadi bagaimana generasi muslim atau santri milenial itu harus membuat tren, jangan malah katut ke tren. Nah ini kan kalau memprihatinkan. Itu kan ya kurang tepat. Itu menjadi korban namanya. Nah, kita harus membuat trendsetter. Seperti akhir-akhir ini kan orang mulai mondok itu sudah menjadi tren sekarang. Jadi punya anak kalau nggak mondok itu rasanya ketinggalan tren. Nah, jadi keren gitu. Kurang keren, mondok itu keren. Nah, jadi sekarang sama seperti generasi milenial kalau melakukan hal yang sama, saya kira menjadi aktor, menjadi produsen. Jadi saya kira saatnya. Jadi mempunyai peran. Jadi harus menjadi trendsetter. Dan tentunya dalam konteks tradisi pesantren.